Luis Rubiales mengundurkan diri dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Dia sebelumnya didesak mundur usai kasus ciuman Jennifer Hermoso. Rubiales dilaporkan ke kantor Kejaksaan Spanyol oleh Hermoso pekan lalu. Pria 46 tahun itu diadukan atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya usai final Piala Dunia Perempuan 2023. Pada momen pengalungan medali juara, Rubiales mencium Hermoso yang merupakan salah satu pemain timnas putri Spanyol. Hermoso menilai ciuman dari Rubiales tanpa persetujuan darinya. Skandal ciuman bibir Luis Rubiales ke Jennifer Hermoso menjadi perbincangan publik Spanyol. Banyak pihak yang meminta Rubiales mundur dari kursi presiden RFEF. FIFA turut menjatuhkan sanksi kepada Rubiales terkait kasus ini. Rubiales dikenai skorsing 3 bulan dilarang beraktivitas dalam dunia sepak bola. Rubiales tetap bersikukuh dirinya tidak bersalah dan ingin bertahan sebagai presiden RFEF. Kendati demikian, tekanan dari mana-mana membuat dirinya tak punya pilihan lain selain mundur. Setelah skorsing cepat yang dilakukan FIFA, ditambah pengusutan yang digelar terhadap saya, jelas saya tidak akan bisa kembali ke posisi saya, kata Rubiales dalam pernyataannya seperti dikutip dari Reuters, Senin tanggal 11 September tahun 2023, dini hari WIB. Paul Pogba tersandung kasus doping. Mantan dokter tim nasional Italia Enrico Castellacci menduga ada kesalahan dalam penggunaan zat-zat tertentu. Pogba saat ini tengah diskors karena tak lolos tes doping. Tes itu dilakukan usai kemenangan telak 3-0 yang dipetik Juventus di markas Udinese, Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2023 lalu. Dalam pertandingan itu, Pogba sejatinya tak turun bertanding dan hanya duduk di bangku cadangan. Namun gelandang 30 tahun itu terpilih secara acak untuk melakoni tes, yang ternyata hasilnya buruk. Ia masih akan menjalani tes kedua. Jika hasilnya sama, Pogba terancam situasi yang lebih pelik dan berat. Mantan kepala tim medis timnas Italia Enrico Castellacci mengungkap dugaan bahwa Pogba kurang hati-hati dalam memakai obat atau krim dan semacamnya. Ada kemungkinan ia terpapar nandrolone, yang cukup mudah ditemui termasuk dalam pengobatan anemia. Saya tidak tahu tipe zat apa yang ditemukan, biasanya sih nandrolone, yang bisa ditemukan di dalam pil-pil, suntikan-suntikan, atau krim. Kita perlu melihat apa yang diungkap dari counter analisis, tapi sementara itu si pemain diskors, ungkap Castellacci dilansir Football Italia. Manchester United bakal punya sponsor baru musim depan. Perusahaan teknologi Amerika Serikat Qualcomm bakal menggantikan TeamViewer. TeamViewer, perusahaan teknologi asal Jerman sudah ada di dada para pemainmu sejak 2021 dengan nilai kontrak 47 juta pound per tahun. Kerjasamanya itu sejatinya masih berlaku hingga 2026. Tapi, mulai musim 2024/2025, TeamViewer tidak akan lagi terlihat di jersey The Red Devils. Sebab, Manchester United memutuskan tidak memperpanjang kerjasama sebagai sponsor utama dengan TeamViewer. Manajemen United memilih menebus sisa kontrak agar bisa berdiskusi dengan perusahaan lain. Qualcomm cuma mempromosikan salah satu produk andalannya Snapdragon. Untuk sponsor utama, nama Qualcomm akan terpampang jelas di bagian dada jersey. Dikutip The Athletic, Manchester United akan mendapat 60 juta pound per tahun atau sekitar 1,1 triliun rupiah per tahun. Nilai ini sama dengan yang didapat Real Madrid dari Fly Emirates. Alhasil, nilai kerjasama Qualcomm dan Manchester United cuma kalah dari kontrak Spotify dan Barcelona.